Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang paling dasar dan paling mudah tentang Dirac Fourier. Soalnya itu adalah tentukan Dirac Fourier dengan fungsi fx. Ini untuk amplitudo atas dan amplitudo bawahnya. Dan ini ada nilainya, ada dua. Nah, yang pertama itu adalah langkahnya kita buat dulu gambarnya. Sumbu X dan sumbu Y untuk amplitudo atasnya 3 dan bawahnya min 3. Kemudian untuk yang pertama nilai yang ini itu 0 ke 5. 0 ke 5 berarti ditarik garis dari sini. Garisnya harus jelas dan yang ini itu min 5, 0 ditarik garis sini. Nah, untuk pengulangannya ya tinggal diulang saja dengan garis yang harus putus-putus. Sini juga bisa diulang sampai min 10. Sampai min 10. Min 10, oke. Nah, ini ya. Untuk yang ini untuk yang ini. Selanjutnya untuk mengetahui periodenya, jika tidak terdapat di soal atau tidak ada itunya ya kita gambar dulu, kemudian kita lihat dari sini itu sampai sini itu 10. Berarti periodenya itu 10, yang ini untuk L-nya itu 2, satu periode itu sama dengan 2L, berarti dibagi 2 aja dapat 5. Yang harus kita cari, pertama itu ada A0, rumusnya yang ini, ada juga AN, dan juga BN. Baiklah, pertama kita cari dulu yang namanya A0 terlebih dahulu. Untuk rumus A0 itu yang ini, kita langsung masukkan nilai aja karena dia ada 2, berarti kita buat 2. 1 per L, L-nya itu 5. Kemudian batas bawahnya 0, yang ini. Batas atasnya 5. Kemudian fungsi fx-nya ini 3. Cos and Vx per L, L-nya ini 5, dx. Ditambah 1 per 5, kita ulangi. Sama saja dengan nilai batas bawah atasnya itu yang 0 ini dengan min 5 yang ini. Oke, selanjutnya ini min 3 karena ini itu min 3. Selanjutnya cos NVX per 5 ini L-nya dx. Kita clear dulu. Selanjutnya itu kita kelompokkan saja. Kita buat ini ya kayak buat ini aja nah. Ini kita coret. Nah, jadi dia kayak gini. Kayak ini. Disederhanakan saja ya. Kalau mau langsung juga bisa. A0 sama dengan kita langsung masukkan saja cos 0-nya. Kan A0 jadi cos 0 cos 0. Nah, untuk cos 0 itu kan 1. Cos 0 itu hasilnya 1, jadi 3 dikali 1. Yang ini juga min 3 dikali 1. Ini kan. Jadi hasilnya itu gini. Selanjutnya langsung saja kita integralkan. Ini 1 per 5 sama dengan ya 3 dx integral batas 0, 5 dx itu 3x plus min 3x. Oke. Langsung saja kita masukkan ini 3 untuk batas atasnya 5 dikurang 3 kali 0. Yang ini juga min 3 batas atasnya 0 dikurang min 3 dikali min 5. Dapatlah ini hasilnya 0. Ini 0. Dan ini 0. Jadi ini 15, kita turunkan aja langsung. Dan ini min 15 sama dengan 0. 1 per 5 dikali 0 itu dapat 0. Jadi A0-nya 0.
Selanjutnya, sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian AN-nya. Untuk rumus AN itu sama saja. Ini L ya. Saya langsung masuk nilai. Selanjutnya ini L ya, benar. Kita masukkan seperti sebelumnya. 1/5. Kita masukkan sama persis. Nah, bedanya di sini itu kita tidak bisa masukkan langsung cos 0 kayak gitu. Tidak bisa. Kita harus jabarkan terlebih dahulu. Ada hal yang perlu kalian ingat, itu bahwa integral cos AX dx sama dengan 1/A sin AX plus C. Yang ini. Harus diingat dan langsung saja kita masukkan. Nah, ini kita kelompokkan lagi seperti awal tadi. Kita kelompokkan ya. Nah, A-nya itu yang mana? A-nya itu yang ini. Yang saya lingkari. Nah, lanjut. 3 ini bisa kita keluarkan ke depan. Kan tadi 1/A cos, bukan cos, sorry. 1/A sin AX plus C. 1/A sin AX plus C. Oke. Nah, ini 3 ini kita keluarkan ke depan. 1/A. A-nya yang ini. Kita ambil dari yang ini. Kemudian kita buat ulang. Ini turunan itu langsung. Ini sama saja. Ini min 3 ya bedanya karena ini emang min 3. Kita taruh depan. 1/A. A itu NP/5 sin NPX per 5. Oke. Mohon maaf jika tidak mengerti, emang sedikit rumit. Nah, kan ini 1/NP/5 yang ini kan. Yang ini. Itu kita bisa balik. Jadi 5/NP. Nah, kita bisa balik seperti ini. Jadilah bentuk seperti ini. Kemudian 5-nya itu bisa kita coret. Kita bisa coret. Hal berlaku juga untuk yang ini. Jadi bentuknya akan lebih sederhana. 3NV sin NV/5X plus min 3 ya, ini min 3. NV sin NVX/5. Selanjutnya kita mulai jabarkan batas atas dan batas bawahnya. Kita langsung saja masukkan. Ini kan batas atasnya 5. Yang atasnya ya, 5. Ini 0. Ini kita buat ulang. Dari ini ya. Kemudian ini sin NP 0. Dan ini sin NP min 5/5. Ada hal yang perlu kalian ingat, itu bahwa kalau dia sin A, itu tidak sama dengan sin min A. Kecuali kalau dia cos A, itu maka sama dengan cos min A. Itu perlu diingat. Kita lanjutkan. Untuk ini, sin NP5, ini langsung dibagi. 5 dibagi 5, 1. Berarti sin NP, karena NP kali 1 ya, NP sin 0 dikurang sin 0, karena ini, kalau dikali 0 ya 0, sin 0 itu habis. Kita bisa coret. Dan ini juga berlaku sama. Kemudian
Untuk yang ini, itu sin NP min 5. Nah, kan kalau dia min 5 per 5 itu min 1. Kalau dia cos, misalnya cos min 5 per 5 itu minnya bisa kita hilangkan karena sama saja. Dapat yang ini kita coret tadi, habis, kemudian AN. Oke, kita ambil yang ini langsung saja. Untuk ini min kan. Jadi ini jadi min, ini kita lihat dia bisa menghabiskan AN-nya 0. Untuk yang BN, itu sama saja rumusnya, bedanya itu dia pakai sin. Dia pakai sin yang ini. Nah, kita masukkan sama saja. Yang perlu kita ingat, kalau dia cos, kalau dia sin, itu jadi min 1 per A cos AX plus C. Kita ingat itu, masukkan sama saja A-nya yang ini, A-nya yang ini, kita keluarkan, coret-coret, 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 dapatlah seperti ini. Nah, untuk min-nya ini juga, itu bisa kita keluarkan di depan, dan yang ini, min 3 dengan min cos ini saling menghabiskan sehingga dapatlah plus. Lanjut, kita masukkan batas atas, batas bawah, kemudian, nah yang ini tadi untuk contoh cos-nya. Ini 55 itu cos 1. Bentar ya. Ini untuk 55 itu kan 1 hasilnya. 55 ini 1, jadi cos NP tetap. Kemudian untuk cos 0 itu tidak lagi 0. Dia dapat hasil 1. Dan untuk yang ini sama saja, ini diambil dari sini. 1 NP 0 ini cos 0 itu 1 dan ini sama saja cos NP. Cos NP ya. Nah, yang ini cos NP. Yang perlu kita ingat tadi sama saja. Nah, kalau dia min 5 dibagi 5 itu kan min 1. Karena min A cos min 1 yang ini sama dengan cos ini, jadi min ini tidak mengaruhi apa-apa. Jadi bisa kita anggap 1 saja. Jadi min yang ini itu akan tetap. Min yang ini akan tetap. Lanjut lagi. Kita masukkan nilainya seperti ini. Kita bisa jabarkan ini dikali ini dikali ini, ini dikali ini, ini dikali ini, dapat hasil seperti ini. Kemudian kita bisa ubah bentuk jadi seperti ini. Karena ini dikali 2 itu dapat 2 ini. Dan ini dikali 2 cos NP, min 2 cos NP itu dapat yang ini, dapat yang ini. Dan bila kita jabarkan lagi bisa juga jadi bentuk seperti ini, sama saja. Dan ini adalah fungsi Fn-nya. Untuk mengetahui apakah fungsi Fn-nya itu ada nilai atau tidak, kalau kita masukkan nilainya seperti ini, kita nanti ketemu polanya. Nah, kalau dia ada nilai, berarti Fn-nya ada nilai. Kalau tidak ada nilai, kita langsung buat 0 saja. Selanjutnya, untuk langkah terakhir, itu bisa kita masukkan deret Fourier-nya. Untuk rumus deret Fourier-nya ini rumus derivat sih. Nah, A0 per 2, A0-nya tadi 0, jadi langsung aja kita masukkan 0. Untuk AN-nya juga 0, cos NVX, ini dari rumus atasnya. Kemudian BN-nya kita masukkan yang ini, sin NVX. Ini 0, ini 0, dan tinggal yang ini kita pindahkan sini. Dan cukup sampai di sini sudah mendapatkan nilai 100.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.